tantangan bagi guru untuk menjadi contoh khususnya dalam hal sosial emosional, yakni setiap gerak-gerik kami selalu menjadi contoh peserta didik. Mereka selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh guru adalah perilaku yang baik. Sedikit sulit bagi kami untuk mengatur perilaku yang baik di sekolah maupun di luar sekolah, terutama dalam hal mengolah emosi. Jika kita sering marah dan tidak memperhatikan perasaan peserta didik, maka peserta didik akan mudah mengabaikan dan tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kasus yang berkaitan dengan tantangan sebagai guru dalam mengolah hal sosial emosional, yakni saya pernah memarahi seorang siswa karena tidak membawa peralatan sekolah tanpa menanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Siswa tersebut merasa tidak nyaman ketika melaksanakan pembelajaran yang saya ampu di kelas tersebut dan menjadikan siswa tersebut acuh karena tidak nyaman dengan emosi yang saya sampaikan. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Dukungan sekolah menerapkan disiplin yang positif dan restoratif, menyediakan ruang bagi siswa yang mengekspresikan diri dan emosinya dengan aman, bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak di rumah. Tantangan bagi sekolah: kekurangan waktu dan sumber daya untuk menerapkan program PSE yang komprehensif. Beberapa orang tua mungkin tidak memahami pentingnya PSE atau tidak setuju dengan cara PSE diajarkan di sekolah. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Ya, mempengaruhi. Karakteristik peserta didik merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan PSE. Yang pertama, usia dan tahapan perkembangan. Anak-anak yang lebih kecil mungkin lebih sulit untuk memahami dan mempraktikkan keterampilan PSE dibandingkan dengan anak-anak yang lebih besar. Sedangkan remaja mungkin lebih fokus pada identitas dan kemandirian mereka, sehingga mereka mungkin lebih resisten terhadap pembelajaran PSE. Yang kedua, kebutuhan dan minat. Peserta didik dengan latar belakang yang berbeda memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda dalam hal PSE. Peserta didik dengan kebutuhan khusus memerlukan dukungan tambahan untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan PSE. Yang ketiga, gaya belajar. Perbedaan gaya belajar setiap peserta didik, guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan PSE. Yang keempat, kemampuan sosial dan emosional. Peserta didik dengan kemampuan sosial dan emosional yang lebih rendah memerlukan dukungan tambahan untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan PSE. Guru perlu menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua peserta didik untuk belajar dan berkembang. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Dengan menggunakan strategi diferensiasi, menciptakan budaya inklusif, berkolaborasi dengan orang tua dan tim ahli, dan melakukan evaluasi dan adaptasi, sekolah dapat memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan manfaat dari pembelajaran sosial emosional. Pelajaran yang didapat dari film Laskar Pelangi, yakni yang pertama, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. 2. Nilai religius yang tinggi. 3. Kerja keras seorang guru dalam memperjuangkan pendidikan siswa. 4. Cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah menghargai setiap prestasi siswa. Pelajaran berharga yang didapatkan dari film Dead Poet Society. Yang pertama, berusahalah untuk menemukan suara Anda sendiri. Seperti semua pemikir kreatif, Mr. Keating merayakan keragaman dan keunikan setiap muridnya. Sejak awal, dia mendorong mereka untuk keluar dari kebiasaan dan menemukan percikan kreatif mereka sendiri. Dia mengutip dari Thoreau,
kebanyakan pria menjalani hidup dalam keputusasaan. Nah, jangan pernah pasrah dengan hal itu. Semua akan menjadi kesuksesan besar. Pelajaran kedua, cobalah perspektif baru. Dalam salah satu adegan paling terkenal di film tersebut, Pak Kiting naik ke mejanya sehingga dia bisa melihat ruang kelas dari sudut pandang lain. Dia menjelaskan pentingnya melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ahli saraf Angus Fletcher menyebut teknik berpikir kreatif ini sebagai pergeseran perspektif. Ia menggunakan teknik ini untuk melatih pemikiran kreatif di dalam dunia usaha. Misalnya, staf perusahaan mungkin diminta untuk membayangkan suatu hari dalam kehidupan seseorang yang berada pada level berbeda dalam bisnis tersebut. Pelajaran ketiga, jangan menyesuaikan diri. Pikirkanlah sendiri. Adegan Pak Kiting membantu kelasnya untuk belajar melalui pengalaman. Dalam salah satu aktivitas cerdasnya, dia meminta 3 anak laki-laki untuk berbicara sambil berjalan-jalan di lapangan, sementara yang lainnya menonton. Mereka mulai berjalan sesuai keinginannya, namun segera mulai mengikuti satu sama lain dalam barisan, dan kemudian mulai berjalan selangkah satu sama lain. Tak lama kemudian, anak lelaki yang menonton mulai bertepuk tangan saat pawai dimulai. Mr. Kiting menggunakan pengalaman ini untuk menunjukkan betapa cepatnya kita menyesuaikan diri dan sejalan satu sama lain, dan betapa sulitnya melakukan sesuatu yang berbeda. Pemikir kreatif biasanya mengalami perlawanan. Menggunakan istilah Steven Pressfield dalam beberapa bentuk, baik internal maupun eksternal. Ketika mereka mendorong batas-batas ke wilayah yang asing dan tidak nyaman, maka dibutuhkan keberanian dan tekad untuk melawan arus. Pelajaran keempat, jangan malas. Pelajaran ini benar-benar menyentuh hati semua orang, termasuk saya. Di dunia yang penuh peretasan ini, jalan pintas dan kepuasan instan saat ini sangat mudah bagi kita untuk bermalas-malasan. Kreativitas selalu membutuhkan kerja. Preferensi otak kita adalah menghindari ancaman dan menghemat energi. Kreativitas pada dasarnya mempunyai hasil yang tidak menentu dan membutuhkan energi tambahan berupa keberanian dan ketekunan. Nah, kita harus terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk tersadar pada tantangan dan tidak bersembunyi di zona nyaman. Berlaku bagi saya maupun semua orang yang ada di dunia ini. Pelajaran kelima, nikmatilah dunia dengan keajaiban. Tapi jangan menggunakan budaya konsumsi yang berlebihan disertai dengan banyaknya gangguan digital yang dapat menyebabkan sikap apatis, lesu, dan bosan. Banyak di antara kita yang lupa akan kemampuan untuk merasa senang dan takjub. Tuan Kiting mengobarkan hal ini pada anak laki-laki saat dia memberitahu mereka tentang perkumpulan penyair mati tempat dia bergabung di sekolah. Anak laki-laki itu segera mengikuti jejaknya dan membentuk komunitas mereka sendiri, bertemu di gua untuk membaca puisi dan mengarang puisi mereka sendiri. Malam hari membangkitkan kreativitas, impian, dan keberanian. Nah, pelajaran keenamnya, berhentilah mengkhawatirkan kesempurnaan, mulailah sejak dahulu. Nah, salah satu adegan favorit yang bisa diamati oleh semua orang adalah di mana Todd yang pemalu dan gugup tidak mau maju ke depan kelas untuk membaca puisinya. Dia memberitahu Tuan Kiting bahwa dia belum menyelesaikan tugasnya dan tidak punya puisi untuk dibaca. Pak Kiting tetap memanggilnya ke depan dan membuatnya menerobos rasa takutnya dengan mengalihkan pandangan dari seluruh kelas dan tidak mengkhawatirkan apa yang dia katakan. Daripada menampilkan puisi yang bagus, guru malah menyuruh anak laki-laki tersebut untuk mengatakan apapun yang terlintas di kepalanya. Hasilnya sebenarnya adalah sebuah puisi yang menarik. Pelajaran berharga yang didapatkan dari film kedua yaitu Sekolah Rimba, yaitu Butet Manurung
yang telah berhasil menunjukkan kepada kita sikap gigihnya di tengah kesusahan proses perjuangan. Dia harus masuk keluar hutan dengan rasa takut yang besar, dengan ada kemungkinan ada banyak binatang buas yang siap memangsa. Dia terus mendapatkan penolakan hingga akhirnya diterima oleh orang-orang rimba. Butet Manurung menunjukkan kepada kita sikap integritas untuk menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan. Butet Manurung menentang rekan kerja yang hanya mau mengeksploitasi orang-orang rimba di hadapan wartawan. Ia pun terus mendidik anak-anak rimba agar bisa membaca tulis, agar tidak dibodohi oleh orang-orang terang, dalam tanda kutip memanfaatkan orang-orang rimba untuk mencuri pohon mereka, sama seperti perkataannya di film. Bungo mengingatkanku pada sikap yang tepat menghadapi perubahan, yaitu menjadikan pengetahuan sebagai senjata beradaptasi. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.